hormati kedua orang tua kami, Paslon Krispul, Bapak Christian Dibuar dan Bapak Alokurilas. Yang kami hormati para penasihat tim kecamatan, ketua tim kecamatan beserta jajarannya, dengan semua tim yang mewakili atau perwakilan dari desa sekecamatan di Denegabo yang menjabat sebagai tim kecamatan. Pada hari ini, tim kecamatan pemenangan Krispul di Kecamatan Denegabo akan dikukuhkan untuk berkomitmen memenangkan Paslon Krispul. Kami sampaikan bahwa segala sesuatu acara ini telah dipersiapkan dengan baik, kerjasama yang baik, mulai dari posko kecamatan dengan posko kabupaten. Sinergisitas ini kami melihat persiapannya sudah cukup matang, dan kami laporkan kepada paslon bahwa tim kecamatan pemenangan Krispul di Denegabo siap untuk dikukuhkan pada hari ini. Hadiaita Krispul Femisaita. Baik, terima kasih. Baik, saudara sekalian, saya kira untuk laporan sampai di situ, karena apa yang kita lakukan semua ini dari kita, untuk kita, dan oleh kita telah berjalan dengan baik persiapannya dan telah siap untuk melakukan acara selanjutnya. Demikian kami ucapkan terima kasih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baik, terima kasih laporan kita untuk kabupaten, dan kita lanjutkan pada tempat pembacaan SK tim pemenangan oleh kami sendiri. Surat keputusan nomor 019 SK tim BPT Krispul 9/10/2020 tentang tim kampanye pemenangan pasangan calon bupati calon wakil bupati Kabupaten Nias, Dr. Randus Christian Dibuar MM, Alokurilas SHMH MH, periode 2020-2024, menimbang, mengingat, dan memutuskan tim kampanye pemenangan paslon Dr. Randus Christian Dibuar MM dan Alokurilas SHMH Kecamatan se-Kabupaten Nias, Kecamatan Denegabo. Pengurus: Ketua Umum Kalinibe Dibuar, Wakil Ketua 1 Tetana Dibuar, Wakil Ketua 2 Mardati Lase, Sekretaris Umum Edi Desman Lase, Sekretaris 1 Martianus Dibuar, Sekretaris 2 Ridwan Gur, Bendahara Otani Pura. Anggota 1 Sotino Huluru, Teledele Hura, Seniman Dibuar, 4 Ahmad Jackson Jai, 5 Erwin Wau, 6 Sarfati Hura, 7 Amalisna Dibuar, 8 Ama Ertabia, 9 Melius Pura, 10 Amabina Dibuar, 11 Inaji Agus Duru, 12 Meman Dibuar, 12 Nasati Gori, 14 Ama Eka Waru, 15 Amariki Dibuar, 16 Medaman Dibuar, 17 Petrus Dibuar, 18 Biarman Dibuar, 19 Asran Dibuar, 20 Edward Jai, 21 Yanusuki Baru. Koordinator Desa se-Kecamatan Denegabo.
Desa Ketesi, Patijaro Jepua, saya bahini tidak dulu Januari minggu depan. Mohon maaf saya bahini Januari minggu depan. 3 tidak dulu Petrus Jai. 4 di Sebahini Ronohura, Etesi Pura. 5 Ini Lawae, Turiaman Pura. 6 Tuhebegu, Paihusi Jai. 7 Hilio Mosel 1, Meman Pura. 8 Hilio Mosel 2, menunggu. 9 Ahidano Yunus Saputra Barubu. 10 Oladan Ahmad Jofi Pura. 11 Laila Panggilan Gea. 12 Posisional Ama Putra Jenderal. 13 Biuti Ama Finakia. 14 Biuti Timur Masa Berkat Jepua. 15 Saruka Yuli Aro Pura. 16 Yuli Bogobaya Alujaro Giawa. 17 3 Serangkai Ama Eben Glase. 18 Orahini Jujunau Nove Gia. 19 Maliwa Ama Boy Glase. 20 Bobo Zioli Lelana Kali Jarowo Jai. 21 Kota Tua Yuniwati Gia. 22 Lawu Hili Barujo Yasudu Pula. 23 Barujo Kozidu Jai. 24 Hilina Tafuko Ama Freddy Jai. 25 Tetekeo Naai Ama Yamin Baru. 26 Hili Onjega Ama Iken Jepua. 27 Awokila Uso Taliasa Halawa. 28 Murani Ama Jeli Jepua. Perlengkapan dan transportasi. Pertama, Yatulu Hura. 2 Helmi Jepua. 3 Aminah Lase. 4 Amatresia Jai. Amatres Jai. 5 Martinus Jepua. 6 Panutuna Jepua. 7 Novelius Pura. 8 Bali Jepua. 9 Octavianus Jepua. 10 Putra Jepua. 11 Bolajidu Jai. 12 Megawati Jepua. Jadi demikianlah pembacaan SK tim pemenangan kecamatan Jakarta. Kita lanjutkan pembacaan pengukuhan tim pemenangan sekaligus penyerahan petaka Krispul, dan kami mohon kepada KSB Kecamatan Tenggabo untuk maju ke depan, dan ini dipandu oleh orang tua kita paslon. Kepada orang tua kami persilakan. Baik, penyerahan petaka Krispul yang disampaikan oleh ketua tim kabupaten. Kami mohon kepada KSB Kecamatan untuk maju ke depan. Bendera petaka ini telah diserahkan kepada kami, kepada tim Kabupaten Pemenangan Krispul nomor urut 2. Oleh karena itu saat ini kami akan teruskan petaka ini untuk dikibarkan ke seluruh pelosok kecamatan Indenegabo. Demikian, semoga Tuhan memberkati.
kami telah menerima bendera ini dan kami siap untuk menyiarkan ke seluruh kecamatan dan seluruh kabupaten. Terima kasih. Yahuda! Baik, demikianlah penyerahan petaka Krisbul, dan kita lanjutkan pidato politik dari camat nomor 2 kepada orang tua kami berikan waktu. Eko Sumangin, Bapak Ketua Tim Sukses, Sekretaris Bendahara, dan Koordinator Kecamatan. Eko Sumangin sekaligus para pimpinan partai pengusung dan pendukung. Eko Sumangin Pak Anopuli sebagai calon wakil bupati. Eko Sumangin kira tokoh-tokoh PU, kira sekaligus PU. Coba nanti Anda soal kalau malam berorong ita dirugi ya daam detik daam kita sehat semua dan kita bersuka cita ya, kita sehat semua, khususnya dalam acara pengukuhan tim kecamatan. Beberapa waktu lalu kita sudah kukuhkan tim kabupaten, sekarang tim kecamatan, dan saya kira selanjutnya desa sudah bekerja untuk memenangkan, mengibarkan bendera Krisbul tadi. Kira dari cukup Bu, perlu nggak saya kenalkan diri lagi? Udah kenal semua? Udah Pak. Tahu. Kami dari tim Krisbul berterima kasih dan apresiasi terhadap Pemuda Talibusewu yang hadir di sini. Saya yakin hadir di sini dengan satu tujuan, Kabupaten Nias harus maju, Kabupaten Nias harus lepas dari ketertinggalan. Itu tujuan utama kita. Kita harus akui bahwa saat ini posisi kita adalah posisi tertinggal. Di Sumatera Utara 4 kabupaten tertinggal hanya ada di Nias. Sementara yang lain sudah lepas dari ketertinggalan. Nah, ini tantangan kita semua. Sekarang kita punya tekad yang hadir di sini, apapun yang terjadi, kita harus bersatu, kita harus solid untuk bisa merubah Nias menjadi daerah tidak tertinggalan. Setuju. Semua ini bisa terwujud kalau kita solid, kita bersatu. Dari Roma 12 ayat 16 mengatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidup bersama, dan janganlah memikirkan perkara-perkara yang tinggi-tinggi, tetapi arahkan dirimu pada perkara-perkara yang sederhana, dan jangan merasa dirimu pandai. Artinya bahwa kita sama semua. Si Christian dengan Pak Anopuli tidak lebih dari yang hadir di sini. Kita sama semua. Jadi kalau kita bersatu, nah syarat tetap pasti cita-cita kita tercapai. Ya, pasti. Apa yang dikatakan kita arahkan pada perkara-perkara sederhana. Kita berjuang untuk Nias lepas dari ketertinggalan. Itu satu hal yang tinggi menjadi target atau cita-cita. Tetapi yang sederhana seperti sekarang, dengan penuh kesederhanaan, penuh keterbatasan, acara bisa dilaksanakan dengan tertib. Tadi Ketua Tim Sukses Kabupaten sudah melantik tim kecamatan. Semua punya tekad yang sama. Aine tepuk tangan. Aine tahu sarang duduk.
Wangihau bermuatan. Ini tekad. Apapun yang terjadi, kita harus satu. Apapun kondisi kita terbatas, kita harus satu, jangan terpecah-belah. Saya minta kecamatan ini bersatu untuk itu. Bersatu untuk itu. Kira tadi musuh itu mungkin ditanya kepada saya, lalu kalau Pak Christian jadi dengan Pak Musuh jadi apa yang mau dikerjakan? Simple, Chrisful, ya, simple. Kita membangun desa. Desa adalah backbone atau tulang punggung dari pembangunan ekonomi satu negara. Negara rapuh kalau desa rapuh. Apa yang terjadi selama ini? Sadarkah kita? Kalau kita makan nasi dari mana? Dari desa. Kalau kita makan buah durian dari mana? Dari desa. Kita makan cabai dari mana? Dari desa. Lalu kita ini kenapa tidak berterima kasih kepada desa? Desa kita kenapa tertinggal? Di desa ada bapak tamu mira rumah sakit, ada bapak tamu mira sekolah, ada bapak Fabia sepupu. Lalu kita orang kota ini tahu diri nggak? Kita makan, kita hidup dari desa, tapi desa tidak pernah kita sentuh untuk membangun. Jadi mari saya ajak tim sukses di sini, mari kita hormati desa. Kita bangun desa. Kekuatan kita ada di desa. Kalau desa sejahtera, negara sejahtera. Kalau desa kuat, negara kuat. Kabupaten pasti kuat. Sekali lagi saya katakan, fokus kita ke desa. Kita harus terima kasih kepada orang desa. Makanya program kita, orang desa harus sekolah. Gratis DSA dengan STY dengan CIKIP. Biar anak desa setara dengan orang-orang kota. Makanya kita bangun infrastruktur. Satu kecamatan, satu BO. Supaya desa jalannya bisa terbenahi. Bisa membantu masyarakat dalam rangka membuka lahan pertanian baru. Masyarakat desa harus kita hormati supaya mereka mendapat pelayanan yang baik dalam semua aspek. Pelayanan kesehatan harus bagus. Puskesmas harus 24 jam. Masyarakat yang butuh ambulans 24 jam gratis. Pelayanan kartu penduduk, ini saya lihat ini kemarin ada dinas kependudukan. Di sana terjadi ricuh karena tidak dilayani dengan baik. Coba bayangkan di mana coba nurani kita, masyarakat desa yang selama ini membuat kita nyaman di kota ini, kita tidak bisa berterima kasih, kita tidak bisa melayani mereka dengan baik. Dan itu tugas Chrisful termasuk Yami. Tim sukses ini tidak buang sampai pemerintahan Chrisful selesai. Jadi saudara-saudara saya yang hadir di sini, yang tanggung jawab terhadap kemajuan daerah ini, terus partisipasi sampai keinginan kita desa ini terbangun dengan baik. Saudara-saudara kita sejahtera di desa, sehingga nanti prioritas pembangunan adalah pada pertanian. Pada pertanian. Pak Jokowi sudah memberi warning. Akibat COVID-19 sekarang sudah masuk ke resesi ekonomi. 2021 kita semakin sulit. Makanya Pak Jokowi mengatakan swasembada pangan supaya kita tidak kelaparan. Masyarakat desa tidak kelaparan, masyarakat kota ada makanan. Saya ajak kita semua. Kita adalah kabupaten induk, tetapi posisi kita di bawah.
Sekarang kita tegakkan kembali, kita hidup. Apa yang dibutuhkan oleh kabupaten lain di Kepulauan Nias ada di Kabupaten Induk. Ini yang kita lakukan. Kalau Kabupaten Nias Selatan perlu beras, Kabupaten Nias ada. Nias Barat perlu cabai, Kabupaten Nias ada. Nias Utara perlu beras, Kabupaten Nias ada. Mari kita tegakkan kehormatan Kabupaten Nias. Selama ini rumah kita aja nggak ada. 4 kabupaten kota punya rumah mereka. Di mana kebanggaan kita? Coba jalan ke Nias Selatan, rumah mereka gagah, punya kebanggaan. Nias Barat gagah, punya kebanggaan. Pas. Nias Utara, Kota Gunung Sari, Kabupaten Nias mana? Isu ngomong tak? Tidak ada. Ini, jadi saya gugah kita semua, ya, saya gugah kita semua. Kemudian bagaimana masalah pelayanan kesehatan supaya masyarakat desa sama dengan kita? Sekali lagi saya katakan mereka akan dilayani 24 jam, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Kita harus maju, tidak boleh jalan di tempat. Masyarakat desa harus punya kesempatan juga menjadi tentara, polisi, atau masuk kepada sekolah kedinasan. Nanti kita akan buka pelatihan TNI Polri yang mau dan sekolah kedinasan. Dinas Kominfo akan menyiapkan semua informasi tentang itu. Jadi adik-adik saya, anak-anak saya yang masih belajar di SMA dia sudah bisa searching. Kira-kira saya nanti lulus SMA, SMK saya mau masuk mana? Informasi disediakan di Dinas Kominfo. Pelatihan disediakan oleh Dinas Pendidikan kerjasama dengan Kodim dan polisi. Kita punya dokter. Bupati itu hebat, jangan dibilang tak hebat. Apapun dia punya dokter, uangnya walaupun tidak ini, tapi ada uangnya, gitu ya. Apa yang dia tidak punya? Coba semua apa yang dimiliki oleh kepala daerah diarahkan untuk masyarakat-masyarakatnya yang memang belum layak, seperti kita yang ada di kota. Listrik di desa masih banyak belum berlistrik. Ini satu prioritas untuk masyarakat desa. Saudara-saudara saya sekalian, kira-kira secara garis besar itu yang kita akan lakukan. Kalau perlu anak-anak bukan hanya sekolah di dalam negeri, kita cari hubungan ke luar negeri. Ada sekolah gratis di luar negeri, selama anak-anak kita pintar. Jadi kalau anak-anak kita tidak belajar dengan baik, ketinggalan kita. Kalau berbicara dunia pendidikan, ada namanya revolusi industri 4.0, revolusi industri 4.0. Apa maksudnya? Semua yang terjadi sekarang pada zaman ini otomatisasi lewat teknologi. Jadi manusia yang ketinggalan dan teknologi itu ketinggalan semuanya. Pembangunannya ketinggalan, hidupnya ketinggalan. Makanya salah satu prioritas anak-anak kita harus berpendidikan tinggi. Banyak yang menanya, kok bisa IKIP sama STIE gratis, dari mana uangnya? Kecil. Dari undang-undang saja 20% itu pendidikan. Kalau kita hitung APBD yang ada di kabupatennya 800 miliar, 20% berapa? 160 miliar. Sekarang berapa dialokasikan ke pendidikan? Tentu itu pertimbangan karena memang banyak anggaran digunakan untuk pembangunan yang prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau hanya membiayai STIE dan IKIP, tidak ada masalah. Saya sudah tanya, di IKIP mulai dari semester 1 sampai tamat hanya 200 anak-anak kita kabupatennya. STIE kurang lebih 320, 520.
520, uang kuliah 1 tahun adalah 4 juta. 520 kali 4 juta hanya kurang lebih 2 miliar. Oke, kita kalikan 2 jadi 4 miliar. Kecil untuk kabupatennya, saya berikan kepada anak-anak kita yang harus sumber daya manusianya baik. Anak desa Rumaju itu tuh anak desa. Anak-anak orang yang banyak duit nggak akan sekolah di situ, pasti dia hidup di Medan. Saudara-saudara saya dikasih 4 miliar untuk gratis kuliah itu nggak ada masalah. Si Christian kalau jadi bupati tidak akan takut menggunakan anggaran untuk rakyat kecil. Ya, tidak akan takut menggunakan anggaran. Dan saya janji tidak akan sepeser pun masuk kantor. Saya jamin, ini kerja bapak-bapak memang terlalu ya. Pak, tahun 2020 dana perjalanan dinas saja dengan jasa sekitar 50 miliar lebih, Pak. Masa 4 miliar nggak bisa disiapkan kepada organisasi ITP lain, Bro? Sekarang dikatakan dari mana dulu? Saya katakan kecil untuk rakyat. Untuk apa dana pembangunan itu? Untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan itu apa? Di antaranya adalah masalah kualitas sumber daya manusia. Kesejahteraan. Masuk sekolah kesejahteraan. Mendapat pelayanan kesehatan itu kesejahteraan. Jadi tidak usah khawatir. Jangan bapak-bapak diberikan informasi-informasi salah. Jangan. Ya, jadi saya minta ini kepada seluruh tim sukses harus bisa menjelaskan ini. Harus bisa menjelaskan. Ada yang mengatakan kepada saya kemarin di Bawalato, nanti pada hari-hari terakhir kan banyak sekali calon sekarang nggak ke daerah, enggak. Nanti katanya akan disiram uang. Saya bilang kalau disiram uang, apalagi mereka yang masih duduk di pemerintahan, saya malah berdoa. Jangan hanya 100.000, kalaupun 1 juta dikasih kepada rakyat. Jadi mereka itu duit rakyat. Ambil. Bapak-bapak, Chris Paul dan seluruh pendukungnya, dia lahir karena kebutuhan rakyat. Dia bukan boneka. Jangan sekali-sekali pilih pemimpin yang banyak intervensi orang kuat dari atas. Jangan sekali-kali pilih pemimpin yang ada intervensi pemerintahan yang sudah ada. Ambil uangnya, jangan tusuk anaknya. Setuju? Harus punya kepribadian. Jangan mau pemimpin yang diatur oleh sesuatu kekuatan. Mau jadi apa dia? Ya, saya katakan ini pejuang-pejuang yang lahir dari satu keinginan untuk kita lepas dari ketertinggalan. Jadi bukan dia lahir karena keinginan orang lain, tidak. Keinginan yang langsung muncul dari pribadi-pribadi masing-masing. Si Christian dan Pak Nupuli di sini lahir dari keinginan pribadinya, bapak-bapak lahir dari keinginan pribadinya untuk masyarakat kita yang tertinggal. Tidak ada lain dari itu. Tidak ada yang mengendalikan. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Karena uangnya dikendalikan nanti. Mau jadi apa? Ini saudara-saudara saya sekalian. Jadi kira-kira secara singkat itu yang kita akan lakukan. Dan saya berharap ya Amir dari Puseku yang hari ini berikrar di kecamatan Itanegara, nggak salah ikrarnya. Ya kita berjuang bukan untuk pribadi si Christian, bukan pribadi Pak Ronald saya, bukan, tetapi untuk daerah kita dan anak cucu kita. Kita harus lepas dari ketertinggalan.
Ya, kita harus lepas dari ketertinggalan. Tidak ada lagi jalan lain untuk lepas dari ketertinggalan gerakan pembaruan yang kita lakukan dengan sadar. Makanya terakhir saya katakan, mari kita tetap bersatu. Apapun yang terjadi kita harus satu, sama-sama kita. Dengan segala keterbatasan dalam perjuangan begitu. Dulu tahun 45, Irak satu ada Mevona bagaimana melepaskan negara Kesatuan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Banyak yang memecah belah, tapi tetap satu. Bersatu kita teguh, bercerai kita bertemu. Ini saya minta dipegang teguh oleh kita semua. Kalau memang ada masalah, mari kita selesaikan. Khususnya di kecamatan dan Galuh. Ya, jadi saya mohon maaf. Naso silupaguna disampaikan kepada tali pusing. Kalau mengandung gelobalan, enak aja perjuangan tanda kolektif keketan. Ada dua ayat yang saya akan sampaikan. Yesaya 32 ayat 17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran, ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi damai sejahtera itu ada kalau ada kebenaran. Kalau tidak ada kebenaran, hanya orang-orang tertentu yang menikmati, dan dia menikmati pun pasti tidak tenang. Dia dapat duit banyak nggak bisa tidur, karena duit itu nggak tahu dari mana dia dapat. Dia naik mobil mewah pun nggak bisa tidur. Tapi kalau ada kebenaran, walaupun dia kecil sedikit, pasti dapat. Amsal 29 ayat 2 mengatakan, jika orang benar bertambah, rakyat akan bersukacita. Bila orang fasik memerintah, rakyat bergeluh kesah. Pilih yang mana? Untuk anak-anak kita, mau pilih orang fasik atau kita mau pilih orang benar? Saya tidak katakan mengklaim diri saya benar. Silakan pilih. Tapi saya yakin karena ini sudah bersatu, sudah menyatakan ikrar, yakin bahwa gerakan kita adalah gerakan kebenaran. Percaya, Tuhan pasti tolong kita. Apapun mereka punya usaha untuk hantam kita kiri kanan dengan segala macam yang dilakukan, tidak perlu takut, jalan terus pada garis-garis kebenaran. Saya kira ini yang sampaikan kepada saudara-saudara saya sekalian. Sekali itu wandro ay bulu tetemi nasok penyampaian itu sudah pagena. Tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Tawagul Yahuwa. 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 Hanya Isa. Kristia. Kabuli. Krispur. Yahuwa. Menang. Menang. Hebi Saita. Kabuli dan tahu. Hanya Isa. Kristia. Kabuli. Krispur. Saya mewakili Pak Masari yang saya lupa. Saya mewakili Pak Wakil. Ada yang perlu disampaikan Pak Wakil? Ya, terima kasih. Ada satu hal yang saya sampaikan. Nanti kita siapkan kartu Krisku. Itu seperti ATM. Nanti ada nama. Itu digunakan nanti kalau ada pelayanan, apapun itu pelayanan, itu bisa membantu kita dipercepat. Kalau menghadap bupati, wakil bupati tunjukkan saja sama ajudan masuk. Itu untuk pelayanan cepat pada semua. Dan ini untuk Darsawi. Sununu dah, mununu. Tunggu di dalam. Jadi bisa ada keringanan ke depan, dan untuk juga kita lebih terus terang, bukan hanya pada saat pemilihan, tetapi seterusnya semasa jabatan, dan bisa kita berkomunikasi ke depan. Sekian dan terima kasih. Jauh.